Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan. Minggu 15 Februari 2026, oleh anugerah Tuhan kita ada. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini, di dalam semua aktivitas kita, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal 79 ayat 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti dia. Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Kegigihan iman di dalam berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Doa yang dipanjatkan dalam iman dan sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Prinsip ini perlu diingat, sebab tidak semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena doa itu dipanjatkan secara sambil lalu. Artinya, doa tersebut bukanlah sungguh-sungguh suatu doa. Sebab pada dasarnya, doa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan secara ala kadarnya bukanlah ungkapan iman dan bukan merupakan suatu doa yang sejati. Namun apabila suatu doa dipanjatkan dalam iman dan diungkapkan dalam sikap yang gigih, maka doa tersebut tidak akan diabaikan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya kegigihan iman di dalam berdoa tersebut ditulis di dalam Injil Matius pasal 20. Di situ dicatat kegigihan dua orang buta di kota Yeriko dalam berseru memohon pertolongan Yesus.
ketika orang banyak menegur mereka supaya mereka diam, justru mereka makin keras berseru dan berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Kegigihan mereka ini menarik perhatian Yesus dan menggerakkan belas kasihan di dalam hatinya, sehingga ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya kegigihan dan iman adalah berjalan seiring. Oleh sebab itu, doa yang dipanjatkan dalam sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kembali kita melihat sejauh mana iman kita saat kita berdoa, sejauh mana kegigihan kita di dalam berdoa. Mari kita melakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, bahwa Tuhan akan mendengar doa kita di saat kita melakukan dengan cara yang benar. Kita gigih dan kita tetap taat setia. Tuhan menjawab doa-doa kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia menolong orang yang menderita. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan di dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami untuk bertumbuh di dalam iman yang gigih kepadamu, sehingga kami tidak mudah berputus asa ketika doa kami belum kunjung Engkau kabulkan. Sebab melaluinya Engkau sedang membentuk iman kami dan mengajar diri kami untuk semakin gigih dalam berdoa kepadamu. Pagi ini kami datang kepada Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga kami ada di pagi hari ini, di hari Minggu 15 Februari 2026. Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu maupun mengingkari janji-Mu. Sebaliknya, di dalam segala keadaan Engkau bersedia menyertai umat-Mu dan menggenapi firman-Mu. Di dalam keyakinan tersebut, kami memohon agar Engkau menyertai hidup kami di sepanjang hari ini. Tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan diri kami untuk mengisi hari ini dengan kehidupan yang semakin akrab dengan diri-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati seluruh tugas pekerjaan usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan kami. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara yang berada di Gang Kamundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan tolong jamah setiap pribadi untuk sungguh hidup tetap memiliki iman yang gigih, yang tekun kepada pribadi-Mu. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk semuanya. Dan pagi hari ini hamba mohon Tuhan menjamah setiap pribadi yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan ingatkan mereka setiap pribadi untuk boleh melangkah menuju rumah Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, untuk bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, mengagungkan Kristus, memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada umat-Mu di Gang Kamundan, Sopen Perkebunan, khususnya bagi tubuh Kristus GKP BMDC Manokwari. Tuhan memberkati kegiatan ibadah raya, sekolah minggu,
pada pukul 9 pagi nanti. Terima kasih untuk semuanya. Demikian hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan, hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati. Kekuatan kasih Kristus melimpah dalam kehidupan Ibu Yuli, kesehatan terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah, dan Ibu Yuli itu boleh menjadi terang garang berkat bagi banyak orang, bagi anak cucu, dan semua orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak cucunya, Pak Agung, Ibu, serta kedua anak kekasih mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati persiapan ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suaminya yang masih tetap ada di luar kota, dan juga memberkati anak cucunya Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, dan semua aktivitas mereka hari ini di dalam keberhasilan. Demikian Tuhan juga hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Sentian Nur segala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di kota Manokwari. Tuhan tolong Ibu Sentian Nur dalam pelayanan pagi hari ini, biar segala sesuatu dikerjakan oleh kekuatan Tuhan dan beriman teguh kepada Engkau. Tuhan memberkati Ibu Sentian Nur dengan kesehatan yang terbaik, biar urapan baru mengalir pagi hari ini, sehingga pelayanan yang dikerjakan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Sentian Nur dengan kesehatan, memberikan damai sejahtera sukacita, dan Tuhan pakai Ibu Senti menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros juga di dalam persiapan ibadah raya pada pagi hari ini. Berkat Ibu Ros dalam semua tugas pelayanan. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi banyak orang, spesial bagi anak kekasih Renata. Tuhan juga memberkati Renata dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah cinta kasih-Mu kepada Ibu Ros dan keluarga. Demikian Tuhan juga memberkati seluruh tubuh Kristus yang ada pada pagi hari ini di dalam persiapan ibadah-ibadah raya. Tuhan berkati kegiatan gereja-gereja dalam ibadah pagi, sore, ataupun pada malam hari, sehingga semuanya berjalan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biar setiap pribadi kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan Tuhan tolong semua yang akan terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Gereja-gereja Tuhan diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan beri cuaca yang terbaik, damai sejahtera melimpah atas semuanya. Dan mari saudara-saudara, kita tetap taat setia, kita tetap berdoa, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi kita, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Shalom, salam MDC.